lamban laun permintaan konsumen terhadap daging domba yang rendah asam lemak jenuh dan tinggi asam lemak tak jenuh sehat meningkat. Masalah utamanya yaitu lemak tak jenuh dan konsentrasi ruminansia sebagian besar akan diubah menjadi asam lemak atau asam lemak jenuh di dalam rumen sebagai proses biohidrogenasi. Akibatnya, lemak yang diserap usus sebagian besar tetap jenuh. Solusinya yaitu perlu dilakukan upaya untuk melindungi asam lemak tak jenuh dari proses biohidrogenasi di rumen. Salah satunya melalui saponifikasi atau penyabunan menggunakan minyak ikan lemuru atau LFO yang melimpah dan murah sebagai sumber asam lemak tak jenuh. Baik, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, untuk menentukan efek perlindungan lemak ikan lemuru terhadap produksi domba yang telah diidentifikasi setelah diberi pakan lemak tak jenuh yang dilindungi dengan konsentrasi NaOH yang berbeda dalam proses saponifikasi. Lalu tujuan yang kedua itu untuk mengamati kualitas daging domba setelah diberikan suplemen lemak tak jenuh yang dilindungi melalui konsentrasi NaOH yang berbeda dalam proses saponifikasi. Oke, selanjutnya itu ada variabel yang diteliti dalam artikel ini. Yang pertama itu ada performance produksi, yaitu konsumsi bahan kering, protein kasar, lemak kasar, total digestible nutrient atau TDN, pertambahan bobot badan harian atau PBBH, dan kolesterol darah. Yang kedua itu ada kualitas karkas, yaitu bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, dan komposisi karkas yang meliputi daging, tulang, dan lemak. Kemudian selanjutnya itu ada kualitas daging, yaitu kimia, kadar air, protein, lemak, abu, profil asam lemak, dan kolesterol daging. Selanjutnya itu ada fisik, variabel fisik, yaitu pH, daya ikat air atau WHC, susut masak, dan keempukan. Oke, berikutnya itu ada rancangan yang dipilih dari artikel ini, yaitu rancangan yang dipilih rancangan acak lengkap atau RAL. Untuk perlakuannya sendiri yaitu P0 sebagai ransum basal terkontrol, yakni dengan 50% rumput gajah dan 50% konsentrat. P1-nya ransum basal ditambahkan dengan sabun minyak ikan lemuru, NaOH-nya 10%. Dan P2-nya itu ransum basal ditambahkan dengan sabun minyak ikan lemuru, NaOH-nya 20%. Kemudian P3-nya yaitu ransum basal ditambahkan dengan sabun minyak ikan lemuru, NaOH-nya 30%. Kemudian untuk ulangannya yang digunakan yaitu 5 ekor domba per perlakuan. Untuk pengukuran performa produksi yaitu totalnya ada 20 ekor. Kemudian 3 ekor domba per perlakuan. Untuk pengukuran kualitas daging yaitu totalnya yang digunakan 12 ekor. Selanjutnya, apakah pemilihan rancangan ini sesuai dengan tujuan dari artikel ini? Yaitu pemilihan rancangan ini sesuai dengan tujuan, yakni menggunakan RAL. RAL dipilih karena saat percobaan dianggap homogen, yaitu domba jantan, umur dan bobot awal yang relatif seragam, dan ditempatkan dalam kandang individu. Rancangan acak lengkap paling tepat digunakan ketika faktor lingkungan dapat dikendalikan dan pengaruh antar perlakuan adalah satu-satunya sumber variasi non-perlakuan. Ini memungkinkan efek langsung dari satu faktor atau konsentrasi NaOH dalam sabun LFO terhadap variabel hasil diukur dengan efisien. Lalu yang selanjutnya ada materi dan metode penelitian. Yang pertama ada materi. Pertama, hewan percobaan itu ada 20 ekor domba ekor tipis jantan yang berumur 5-6 bulan, bobot awal di 8-14 kg. Yang kedua, kandang. Kandang individu sebanyak 20 unit dilengkapi dengan wadah pakan, minum, serta pemisah feses dan urin. 3. Pakan basal, 50% rumput gajah dan 50% konsentrat.
Kandungannya ada 30% jagung giling, 34% dedak padi, 24% polar, 4,5% bunggil kelapa, dan 0,5 mineral mix. Yang keempat ada bahan tambahan, minyak ikan lemuru yang disabunkan atau disaponifikasi dengan NaOH 10%, 20%, dan 30%, dan pati sebagai kapsulasi. Yang kelima ada peralatan, timbangan digital, alat analisis proximat, alat analisis kolesterol darah, gas kromatografi untuk analisis asam lemak, serta perlengkapan pemotongan dan pengukuran karkas. Cara menguji hipotesis dari penelitian ini yaitu menggunakan analisis variansi, yaitu ANOVA atau ANAVA dengan SPSS versi 17. Jika terdapat pengaruh nyata, dilakukan uji Duncan dan uji kovarian GLM untuk variabel PPBH dan kriteria karkas dengan bobot awal sebagai kovarian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian suplementasi sabun asam lemak minyak ikan lemuru atau LFO dengan optimasi konsentrasi NaOH yang berbeda pada domba jantan tidak mempengaruhi penampilan produksi, dan sebagian besar kualitas karkas atau daging secara signifikan itu di atas 0,05. Namun perlakuan ini terbukti mampu meningkatkan secara sangat nyata yaitu P di bawah 0,01, kandungan asam lemak tak jenuh yaitu EPA dan DHA dalam daging domba. Secara spesifik, perlakuan dengan konsentrasi 20% NaOH atau P2 adalah yang paling efektif karena menghasilkan peningkatan tertinggi pada asam lemak tak jenuh seperti omega 3, 6, 9, EPA, dan DHA, dan sekaligus menghasilkan domba dengan pertambahan bobot harian tertinggi dan kadar kolesterol darah terendah.